Stories, I'm a fool for your love. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Kali ini saya mau rakit PC 3 jutaan, 3,4 juta 900 ribuan tepatnya ya. PC-nya udah ada di samping kiri saya. Wih, keren ya, kelihatannya mewah banget gitu kan. Ada RGB-nya, terus depannya juga tempered glass gitu, kaca gitu. Terus samping kirinya juga ini sebenarnya kaca, cuman nggak saya pasang supaya kelihatan langsung si komponennya di kamera gitu. Wih, mantap banget lah ya. Kalau dulu tuh mau rakit seperti ini budgetnya 4 juta setengahan. September 2022 dengan spek seperti ini ternyata 3 juta setengah udah dapet. Wah, mantap ya. Si prosesornya ini memang Intel generasi lawas, tapi untuk PGA card-nya ya lumayan lah, ini baru tapi teknologi lawas juga sih. Untuk performanya nanti bakalan saya tes juga bagaimana main gamenya, dipakai ngedit seperti apa. Nanti kita akan coba juga. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dengan komponen yang ada di samping kiri gitu ya. Pertama dari casingnya dulu, karena si casing ini tuh poin utama lah ketika dipandang orang melihat setup PC, pasti casingnya dulu. Wih, casingnya apa tuh? Ada RGB keren gitu. Oke, ini MGI ya, MGI Starship. MGI Starship tuh didistribusikan resmi di Indonesia oleh Memory Ghost. Kebetulan kemarin saya dikirimi juga dari MGI, ada casingnya, casing Starship ini. Terus ada PGA card-nya MGI GTX 750 yang 2 GB. Terus ada satu lagi NVMe On 900 ya, ini Gen 3 ya, yang punya speed 3500 MB per second untuk read-nya dan write-nya 3000 MB per second. Nah, jadi si MGI ini tuh ya udah resmi, ada distributornya resmi di Indonesia sama Memory Ghost. Pandangan pertama, apa yang kalian lihat atau yang kalian nilai ketika melihat si SmartShip ini? Kalau saya sih ketika melihat, wih mantep ya, keren gitu kan, depannya tempered glass. Terus kalau dipasangkan fan seperti ini kelihatan fan-nya, kelihatan RGB-nya gitu ya, mantap banget. Tapi kekurangannya power supply-nya masih di atas. Kalau pandangan saya sih ketika melihat power supply di atas seperti ini, kesannya tuh agak jadul gitu, nggak modern gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kebantulah dengan si RGB di depannya gitu ya. Kalau melihat harga, ketika saya lihat MGI Starship ini di e-commerce tuh dijual 414 ribuan, tapi tidak termasuk dengan fan. Fan-nya ini saya beli terpisah. Melihat bahan yang digunakan, MGI mengklaim SPCC 0,5 bahan yang digunakan. Terus tempered glass-nya di sini punya ketebalan 4 mm. Untuk kacanya samping kanan dan depannya. Terus bagaimana dengan airflow-nya? Kita akan coba juga nanti ketika di pengujian main game. Melihat dari sini sih ada sedikit rongga udara yang masuk ya di sini untuk udara segar. Nah, antara jarak si casing SPCC ini ke si kacanya ada rongga atau beberapa mili. Nah, udara segar bisa masuk ke sini lalu sebarkan melalui fan ini ke dalam supaya si komponen-komponen yang ada di dalam ini tuh tetap terjaga suhunya, nggak kepanasan. Terus di atas juga seperti ada ventilasinya juga, ya lumayan lah ya untuk ventilasi membuang panas ke atas bisa ketika kita pasangkan 3 fan di bawah. Nah, ini bisa dipasangkan 3 fan ya atau 2 fan di sini. Rongga bawahnya juga karena kakinya tinggi ya, kakinya tinggi. Jadi si airflow atau intake ya masuk ke sini, intake udara segar dari bawah naik ke atas lalu keluar dari atas ini bisa memberikan airflow yang cukup bagus juga ya terhadap si casing ini gitu. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita akan uji ketika main game juga. Oke, sekarang kita lanjut ke spek yang digunakan. Di sini saya menggunakan Intel generasi ketiga, Core i5 3470. Nah, harganya September 2022 250 ribuan aja saya lihat, atau 260 ribuan ya saya lihat di e-commerce. 4 bulan yang lalu saya juga rakit seperti ini. Harga prosesornya si i5 3470 ini tuh harganya masih 550 ribu. Jadi ya turun lah ya setengahnya gitu kan. Langkah yang tepat gitu. Apalagi sekarang udah ada Intel generasi 13 gitu. Nanti kalau harga prosesor jadul seperti ini nggak turun, konsumen tuh nggak bakalan lirik lagi generasi lawas gitu kan. Ya udah, mending beli generasi baru aja. Beda beberapa ratus ribu dikit,
udah pakai generasi baru. Tapi kalau harganya udah murah seperti ini, nah ini Kerehore pasti berpikir lagi, wah ini lebih murah, performanya lumayan juga. Nanti kita akan tes apakah masih kuat main game atau tidak gitu kan. Terus untuk motherboardnya sama di sini, dulu H61 ada yang jual 550.000, 500.000. Sekarang banyak yang jual 325, 350 gitu. Udah pada turun juga gitu kan. Nah, lumayan lah untuk penjual komponen-komponen bekas, ya langkah yang tepat gitu kan, menurunkan harga supaya nanti Kerehore juga agak bingung ini lebih murah gitu kan. Tapi ya saya sarankan kalau mau rakit PC menggunakan generasi baru supaya kita bisa menikmati teknologi baru, performa baru, kecepatan yang lebih kenceng gitu kalau kalian menggunakan komponen-komponen baru. Terus untuk storage-nya, nah ini wajib SSD ya, meskipun komponen lawas, tapi storage-nya ya kita harus SSD lah, supaya bisa melancarkan multitasking, loading game, loading ketika booting itu lebih cepat ketika menggunakan storage-nya SSD dibandingkan hard disk. Meskipun di sini saya menggunakan Adata SU 650 yang 120 GB. Ini cukup ya untuk dipasangkan Windows 10, Windows 11, terus dipasangkan Office, terus dipasangkan Premiere Pro, terus kalau gamenya Valorant juga masih cukup lah gitu kan, 120 GB masih cukup. Terus PGA card-nya, nah karena ya tadi saya dikirimkan dari MGI, jadi saya pasangkan aja GTX 750 ini yang 2 GB. Untungnya PGA GTX dari MGI ini tuh menggunakan arsitektur yang sama dengan Nvidia yang waktu tahun 2014 dirilis juga, arsitekturnya Maxwell. GPU variannya GM107 28 nanometer, jadi masih tetap sama. Jadi PGA card-nya ini ya asli ya, nggak palsu lah gitu ya, karena si chipset yang digunakan juga ya sama-sama yang dirilis oleh Nvidia juga. Terus untuk garansinya katanya ini 2 tahun. Jadi kalau misalkan ada kerusakan atau ada error bisa langsung ganti baru gitu kan. Misalkan ini rusak atau artefak atau apapun lah gitu ya. Ketika digaransikan kita ditukar dengan unit baru. Ini yang diklaim sama memory ghostnya seperti itu. Terus lanjut lagi apa ya? RAM. Oh ya RAM. Kalau dulu 8 GB tuh 245.000, 240.000, tapi sekarang 8 GB tuh cuman 200.000, bahkan ada yang jual 190 ribuan. Jadi memori RAM udah turun meskipun sedikit, ya lumayan lah ya. Terus power supply. Nah, untuk power supply di sini saya menggunakan baru juga ya. Sangat krusial sekali lah untuk bisa menjaga komponen-komponen lain tetap sehat. Di sini saya menggunakan dari GameX GP550, udah sertifikasi 80+, fiturnya juga udah oke juga gitu kan. Ketika saya lihat di web resminya 80+, ternyata si GameX GP550 ini udah terdaftar di sana. Atau kalian boleh juga pakai dari Deepcool, ada tuh yang PF550, terus dari FSP ada HP Pro yang 550 watt. Karena saya rasa komponen-komponen yang ada di sini tuh nggak akan lebih dari 400 watt, jadi pasangkan 500 watt seperti ini udah cukup. Terus untuk fan CPU-nya di sini menggunakan Jonesbo, harganya juga nggak terlalu mahal. Kalian bisa cek nanti linknya di deskripsi ya. Tampilannya lucu ya, biru putih gitu. Oke, semuanya udah ya. Kita langsung saja tes bagaimana performa si PC 3,5 jutaan ini. Kalau ya saya lupa, saya kasih tahu dulu untuk prosesor, motherboard dan memori RAM di sini second semua ya, karena ini generasi lawas. Jadi ya nggak ada lagi pilihan gitu, harus menggunakan second. Tapi yang lainnya seperti power supply, apalagi nih power supply wajib harus beli yang baru ya, harus beli yang baru lah. Meskipun komponen yang lainnya second, power supply harus beli yang baru dan punya sertifikasi yang aman dan fitur yang bagus gitu untuk menjaga si komponennya. Terus PGA card baru juga, storage baru, casing apalagi baru, dan untuk fan juga baru. Tapi si fan ini tuh tidak termasuk ke pembelian si casing Starship MGI ini ya. Jadi kita beli fan-nya terpisah gitu. Oke, sekarang kita langsung saja tes performa main gamenya. Let's go. Oke, sekarang pengujian game pertama ya, GTA 5 dulu dong. Oke, resolusi 1080p, presetnya normal semua. Watt CPU dan watt GPU kalian bisa lihat di pojok kiri layar ya, tuh di atas. FPS yang didapat juga di sini rata-rata 85 FPS-an. Cukup lancar, render bangunan juga cukup cepat. Nah, ketika di mobil seperti ini biasanya kalau PGA-nya kurang kuat biasanya lambat render bangunannya ya. Kalau ini cepat, aman berarti dipakai main game GTA 5 seharian.
Terus pengujian kedua ada Valorant, resolusi 1080p, presetnya high aja. Kita tes. Ketika deathmatch ya, nih FPS yang didapat di atas 120 FPS. Ini sangat lancar, apalagi kalau kita pakai monitor yang di atas 75 Hz. Pasti lebih smooth, enak mainnya. Suhu PGA juga adem banget di bawah 50 derajat Celcius. Untuk suhu prosesor juga di 61 derajat Celciusan, ya naik turun ya. Kalau ini mah adem lah ya kalau gini ya. Terus watt PC keseluruhan kalian bisa lihat di pojok kanan layar tuh di situ. Ini kisaran di 100 watt, 120, 120 ya naik turun lah ya. Nggak boros harusnya ini, irit lah. Jadi kalau di rumah masih pakai 900 watt, PC ini pasti kuat lah, nggak masalah gitu ya. Lanjut game ketiga, cobain PES 2021 nih. Agak lumayan berat, resolusi 1080p medium, penggunaan PGA card 100%. Oh ya, suhu di 58 derajat Celcius saja. CPU juga tetap masih adem. Lumayan nih, kayaknya si Airflow Casing MGI Starship ini cukup baik memberikan angin segar ke komponen yang ada di dalamnya. Walaupun pas pengujian game ini, kaca yang di samping ini tuh dalam keadaan tertutup. Ya, cobain nih. Tapi tetap ya, airflow di dalam komponen rasanya ini masih cukup oke. Aman lah ya. Terus game keempat ada Rise of the Tomb Raider. Saya benchmark aja, resolusi 1080p ya. Rata-rata FPS di sini mendapatkan 43 FPS. Ah, lumayan berarti ya. PGA-nya ini sini kalian bisa lihat udah mentok-mentok tuh di 100%-an ya. Core i5 3470 masih cukup tangguh kalau hanya disandingkan dengan GTX 750 polos kayak gini. Jadi ya nanti kalau mau upgrade ke GTX 1050 Ti juga prosesornya masih oke-oke aja, masih tangguh lah ya. Oh iya nih, sekalian saya tes ngedit Premiere Pro ya, tapi ini Premiere Pro 2015 karena biasanya suka ada yang nanya juga, "Bang, masih bisa nggak dipakai ngedit tuh PC 3 jutaan?" Oke, di sini saya coba editing video ringan aja ya dengan efek yang sederhana, terus layarnya juga nggak terlalu banyak. Ini bisa lah dipakai buat ngedit YouTube pemula atau yang mau belajar ngedit. Spek seperti ini cukup lah. Asalkan skill kita diasah terus, pasti nanti bakalan jago dan insting editornya pasti dapet gitu. Tapi ingat nih, kalau mau beli PC second, ya minimal kalian harus ngerti dulu komponen-komponen PC. Misalkan prosesor ini cocoknya dengan motherboard ini, harus menggunakan PGA ini, harus menggunakan RAM ini gitu, supaya nanti kalau ada troubleshooting, ya masalah-masalah kecil lah biasanya. PC-PC jadwal seperti ini tiba-tiba nggak muncul ke monitor, nggak nampil gitu kan, kita cabut RAM, bersihkan gitu kan, yang gitu-gitulah kalian harus bisa benerin sendiri. Jadi kalau masalah-masalah kecil gitu kalian bisa troubleshooting sendiri, nggak usah ke tempat servis, nanti mahal kan jadi ribet juga gitu. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian setelah tadi melihat performa PC ketika dites main game, dites editing juga? Ya meskipun editingnya yang ringan-ringan aja. Saya tes menggunakan Premiere Pro 2015, ya cukuplah untuk berlatih gitu, berlatih ngedit-ngedit video ringan cukup. Terus untuk airflow-nya ternyata si MGI Starship ini cukup lah ya, nggak dibilang bagus, nggak dibilang jelek juga, tapi cukup untuk bisa mendinginkan komponen-komponen seperti ini. Apalagi kalau saya tambahkan fan satu di sini untuk exhaust. Wah, jadi fan dari depan intake dikeluarkan langsung pastinya jauh lebih dingin. Ini pengujiannya di ruangan tanpa AC ya. Kalau di ruangan AC mungkin bisa lebih dingin lagi. Kalau untuk performanya saya rasa cukuplah di harga 3 jutaan. Apalagi komponen seperti prosesor, motherboard, RAM, komponen-komponen lawas, komponen-komponen bekas, harganya sekarang udah turun. Jadi ya kere-hore bisa lebih bergembira lagi gitu kan. Komponen lawas seperti ini udah turun gitu kan. Wah, lumayan hampir 40% turunnya gitu. Prosesor dari 550 ke 260 gitu kan. Wah, lumayan juga kan potongannya. Tapi kalau kalian mau rakit PC terus kalian masih awam juga, saya sarankan mah menggunakan komponen baru semuanya yang bergaransi gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya kalian tinggal minta garansi ke toko aja. Tapi kalau second seperti ini, misalkan nih saya udah beli 2 minggu yang lalu, pasti
kalau ada kerusakan ya udah angus aja gitu. Namanya juga barang second, garansinya paling 1 minggu gitu dari toko. Kalau rusak setelah 1 minggu ya udah angus. Tapi kalau generasi baru karena punya garansi yang cukup panjang, misalkan 3 bulan, 4 bulan rusak, tinggal garansiin aja gitu kan, gampang dapat yang baru lagi. Seperti si MGI ini, garansi dari MGI ini khususnya dari PGA Card ini kalau misalkan rusak ya bisa diganti baru. Jadi ini garansinya 3 tahun, misalkan 1 tahun rusak atau artefak ya RMA aja, nanti diganti yang baru gitu, yang diklaim sama si memory ghost-nya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Jangan lupa follow juga, ada Instagram Sekilas IT, ada TikToknya Sekilas IT. Atau kalian juga kalau mau beli komponen-komponen X-Review ada di Adha Komputer. Nanti saya akan simpen linknya di bawah ya, di deskripsi, kalian boleh cek. Atau nanti juga saya akan jualan komponen-komponen baru juga gitu. Mantap ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.